Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ghazali dari kelas 407. Di sini saya akan menjelaskan tugas week 8 nomor 5. Di sini kita bisa lihat soalnya dulu. Saya akan bacakan soalnya dulu. Consider the binary communication channel shown in figure below. Let X and Y be a bibrate R.V, where X is the input to the channel and Y is the output of the channel. Let P X equal 0, let P X sama dengan 0 sama dengan 0,5. P dalam kurung Y sama dengan 1 dan X sama dengan 0 tutup kurung itu sama dengan 0,1 dan P dalam buka kurung Y sama dengan 0 dan X sama dengan 1 tutup kurung itu sama dengan 0,2. Nah, yang ditanyain itu yang ada 3. Yang pertama itu find the joint PMFs of X and Y. Yang kedua itu find the marginal PMFs of X and Y. Yang ketiga itu are X and Y independent. Nah, sini kita bisa langsung aja ke langsung yang saya kerjakan. Dan yang kita tahu juga itu X sama dengan 0 itu kan 0,5. Dan Y sama dengan 1 dan X sama dengan 0 itu kita bisa sebut aja 0,1 itu nilainya 0,1 dan Y sama dengan 0 dan X sama dengan 1 itu berarti 1,0 itu nilainya 0,2. Nah, di sini kita lihat dulu dari tabel yang saya bikin yang belum dimasukin apa-apa. Ini mohon maaf ada coretan sedikit. Kalau yang ada coretan ini kita anggap aja kosong. Nah, kalau misalnya kita bikin tabel dari yang tersedia dari soalnya, seperti inilah tabelnya. Karena yang ada itu 1,0 dan 0,1. Nah, di sini kita menentukan dulu pertamanya. Kita menentukan itu 0,0 itu berapa. Nah, di sini kita ketahui dulu. Sebenarnya untuk rumus marginal itu jadi setiap, kalau misalnya kita mencari gitu, Px sama dengan 0 misalnya. Nah, itu tuh untuk menentukannya itu kita harus tambahin semua nilai yang semua join lah yang X-nya itu 0 seperti 0,0, 0,1, 0,2, 0,3 dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat itu marginal PX sama dengan 0 itu kita udah diketahui 0,5. Nah, kita bisa menemukan 0,0-nya itu dari marginalnya. Kenapa? Karena marginal itu tambahan dari yang di tabelnya yang X itu 0. Jadi kita bisa tinggal kurangin aja seperti yang saya tulis ini. Untuk menentukan P0 sama dengan 0 itu 0,0 itu Px marginal 0 yang Px sama dengan 0 itu kurangin P di 0,1. Nah, di sini kita bisa kurangin aja langsung 0,5 kurang 0,1 jadi 0,4. Nah, di sini kita sudah ketemu nih P0,0 itu 0,4. Dan kita di sini nyari dulu marginal Px sama dengan satunya. Di sini kita untuk menentukan ini kan kita masih ada 1,1 yang belum diisi. Nah, di sini kita sebelum menentukan 1,1, kita tentukan dulu marginal-marginalnya biar lebih gampang. Nah, untuk menentukan marginal Px sama dengan 1 ini, kita memakai konsep dasarnya. Konsep dasarnya seperti apa? Seperti ini. Untuk menentukan konsep dasarnya itu, pokoknya konsep dasarnya itu Px sama dengan 0 ditambah Px sama dengan 1, itu hasilnya pasti 1. Dan kita di sini sudah mengetahui Px sama dengan 0 itu berapa, jadi kita tinggal rubah aja 0,5 ditambah Px sama dengan 1, itu hasilnya 1. Nah, kita bisa di sini pindah ruas aja, Px sama dengan 1 itu 1 dikurangin 0,5, dan hasilnya Px sama dengan 1 itu 0,5. Nah, untuk menentukan, di sini yang ketiga itu kita menentukan marginal PY sama dengan 0. Nah, gimana caranya kita di sini itu seperti yang tadi. Kalau untuk menentukan marginal PY sama dengan 0, itu kita harus memasukkan dan menambahkan nilainya yang Y-nya itu sama dengan 0, kayak 0,0, 1,0, 2,0, 3,0, dan seterusnya. Nah, tapi di sini kita itu cuma ada 0,0 dan 1,0, jadi kita tinggal tambahin aja itu. Dan sini kita udah mengetahui kan 0,0 dan 1,0 itu berapa. Dan di sini kayak 0,0 tambah 1,0 itu sama dengan 0,4 ditambah 0,2 sama dengan 0,6. Nah, di situ kita udah mengetahui PJ sama dengan 0-nya berapa. Dan kita lanjut ke menentukan PJ sama dengan satunya. Nah, kita pakai rumus yang tadi, konsep dasar.
PY sama dengan Y sama dengan 0 ditambah PY sama dengan 1, itu hasilnya pasti 1. Nah, kita sudah mengetahui PY sama dengan 0 itu berapa, tinggal kita masukin saja dan pindah ruas, dan terjadi hasilnya, dan ternyata hasilnya itu 0,4. Karena PY sama 0 itu 0,6, jadi 1 kurang 0,6 itu 0,4. Dan di sini baru kita mengetahui, ini ada coretan 1,1 itu coretan salah itu. Jadi itu di sini kita mencari itu P1,1. Dan caranya gimana? Sama seperti kita mencari P0,0, tapi di sini kita memakai X sama dengan 1. Nah, di sini kita jumlahin aja. Harusnya untuk mencari rumus marginal itu kan harusnya ditambah. Nah, kalau untuk mencari ini itu kita tinggal mengurangin aja. Jadi PX sama dengan 1 dikurangin PX 1,0. Jadinya 0,5 dikurangi 0,2 dan hasilnya 0,3. Nah, di sini kita udah mengetahui nih marginal 0,0 dan 1,1 ini berapa. Jadi kita tinggal bikin tabelnya aja untuk mengetahui. Nah, kita bikin tabelnya dari yang kita sudah cari dan temukan itu seperti ini tabelnya. Dan ini nih marginalnya. PX sama dengan 0 itu 0,5, PX sama dengan 1 itu 0,5, PY sama dengan 0 itu 0,6, dan PY sama dengan 1 itu 0,4. Dan untuk yang C-nya itu kita lihat ini independen atau tidak. Nah, kalau kita lihat dari PPT yang saya sudah pelajari, ini tidak independen. Kenapa? Karena kalau kita lihat itu kan dari rumusnya itu fxy 0,0. Kalau misalnya kita mau pakai 0,0, berarti kita makanya marginal yang 0, kayak px sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Dan hasilnya itu harus sama dengan kayak 0,0. Jadi kita lihat itu di sini 0,5 dikali 0,6, apakah hasilnya sama dengan 0,4? Tidak. Berarti hasilnya tidak independen. Seperti itu dari saya, Muhammad Iqbal Ghazali. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan ada yang kecepatan atau kesalahan lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.